Halo semuanya, selamat datang di podcast Let's Get In Talk. Oke, nah kali ini gua hostnya yaitu Jovan Abi Yusuf dan ada teman gue sebagai tamu ini yaitu Muhammad Rizky Mabruro akan membahas tentang teknologi terbaru dan juga bahas-bahasan umum yang mengenai orang awam. Nah, kita langsung aja bahas Ki. Gimana? Nah, pembahasan ini mengenai 4G sama 5G. Menurut lu tuh gimana kalau masalah beli HP nih? Kalau 4G apa 5G yang udah fiturnya gini? Fiturnya langsung terbaru apa enggak? Menurut gua tuh kalau mau pakai 4G dulu sih masih nggak masalah karena umur 4G juga masih panjang sih. Cuman kalau lebih baik budgetnya dilebihin sedikit buat ngambil 5G-nya karena umurnya bisa lebih panjang lagi, lebih cepat lagi, dan mungkin bentar lagi kayaknya di Indonesia juga merata 5G. Ya, tapi cuman dari yang gue lihat ya, tower-towernya masih pada belum, providernya juga masih pada 4G supportnya gitu. Ya, kalau masalah waktu sih sama kayak 4G waktu itu sih. Ya, kita lihat aja. 4G waktu itu sekitar 10 tahunan. Nah, itu hitung aja dari 5G ini. Mungkin 5 atau 4 tahun itu mulai rata di Indonesia. Ya, ini kan baru berapa tahun? 3 tahun ya kalau nggak salah ya? Iya, sekitar 3 tahunan. Mungkin nanti pas 10 tahun, 5 tahun ke atas gas lah. Enak banget. Oke, nah ini kan banyak orang yang pakai iPhone ya. Kenapa aplikasi di Play Store sama App Store itu lebih bagusan di App Store kebanyakan ya? Kayak gini aja. Kalau App Store itu kan emang dibuat untuk HP Apple doang, enggak yang dijual dipakai di mana-mana di HP lain atau enggak. Jadi pengoptimalan aplikasi itu ya emang dikhususkan untuk iPhone doang. Sedangkan kalau untuk HP-HP Android yang misalnya kayak di Play Store dari Google itu kan umum, HP manapun dipakai. Yaitu mungkin setiap itu ada batasan-batasan tertentu, lisensi yang harus dibeli juga ada lagi. Kalau Apple kan emang prosesor dia bikin sendiri, bikin sendiri, sistemnya, operasinya, algoritmanya juga dibikin sendiri kan. Jadi ya pengoptimalan aplikasinya lebih enak. Ya, termasuk kayak game, TikTok semuanya. Tuh beneran pas pakai iPhone itu udah kameranya mantep. Terus kan pastinya main PUBG, ada yang pada main PUBG juga di sini pastinya. Enak banget, smooth walaupun 60 fps ya pastinya. Ya karena itu kan itu lagi, karena emang aplikasinya dibikin untuk HP itu doang, nggak pakai buat yang lain. Iya, gitu. Standar sendiri lah. Oke. Nah, masalah di RAM HP iPhone kan kecil ya. Nah, Android tuh pada gede-gede semua, tapi masih pada nge-lag. Nah, ini kebanyakan orang-orang pada nggak tahu. Nah, ya apa itu masalahnya buat di iPhone? Pengoptimalan dari prosesor, UI-nya sendiri, kan sekali lagi kita kan dibilang kan Apple semua itu ngebuat sendiri, dibuat sendiri, penyesuaiannya semua itu kan dibuat sendiri. Jadi semuanya itu bisa dioptimalkan sesuai standarnya dia. Nggak kayak bisa optimal banget di mesinnya langsung ya. Nggak kayak Android yang dipakai di semua HP. UI-nya macem-macem lah gitu. Jadi ada batasan-batasan tertentu sebelum lagi, apalagi kalau ada yang di HP murah itu banyak lagi dibatasinnya lagi. Aduh. OTM di iPhone gak bang? Enggak sih. Gitu betul. Bisa mahal. Ya. Servisnya masih mahal. Ya apalagi di iBox ya. Wah, parah banget. Gawat. Nih, kan banyak Android nih pakai kamera pop-up ya. Menurut lu kamera pop-up itu mekanismenya oke apa enggak buat jangka panjang? Kalau buat jangka panjang sih mungkin ya kurang, karena ya namanya yang bergerak mungkin ada yang namanya ntar mati atau rusak dan lain-lain. Apalagi kalau yang pop up gitu, istilahnya sampingnya tuh kan masih ada kebuka rongganya sedikit, pasti ntar ada yang berdebu atau apa. Dan kamera juga makin, kalau pop up gitu makin susah nggak sih dibersihinnya? Gitu. Pernah lihat mekanismenya ada yang sampai berkarat? Iya, itu. Sumpah. Emang kalau secara teknologi emang bagus ya, terbaru. Jadi layar bisa penuh, cuman ya secara lagi kalau fungsi kurang lah. Tapi waktu itu gue pernah lihat Asus yang mekanismenya kayak engsel. Ya. Nah itu menurut lu gimana? Lumayan apa enggak kalau itu? Kalau itu hitungannya masih bisa dibersihin lebih enak sih, lebih awet lah. Soalnya kan dia pakai engsel doang. Waktu itu gue pernah lihat di YouTube ya. Ada yang ngetes sampai dibanting. Iya. Bang David gue sih. Iya Bang David itu. Itu masih enak sih. Masih enak. Lebih mending itu daripada yang pop up. Soalnya mekanismenya juga lebih ringkas. Iya. Kalau buat sidik dari
sidik jari tipe handphone nih, lu milih yang di layar, samping, kan ada yang baru tuh samping. Iya. Nah, sama belakang yang casual tuh lama tuh. Ya, Apa tuh? kalau gue lebih milih yang di samping sih. Pertama, cara pemakaiannya lebih mudah. Ya, Iya sih, langsung tek ya. ambil HP kan udah megang dari samping kan, Hmm. udah langsung. Kalau yang di layar kan ada juga kalau layarnya tangan kita basah atau apa. Sebenarnya kalau basah sih semua, cuma kalau layar Iya. itu kadang juga responnya agak kurang. Ya, lebih enak yang di samping sih kalau gua mah. Kalau gue prefer di belakang sih, entah kenapa. Enak aja, elegan gitu. Tinggal set pakai jari tengah gitu kan. Kalau gue sih di samping, soalnya lebih enak aja kalau pakai, nyalain langsung lebih cepat aja. Ya, gue belum pernah nyoba sih. HP gue masih belakang. Aduh. Nih, banyak yang bilang juga baterai iPhone kok kecil banget MAH-nya daripada HP Android. HP Android pada 4.000 ke atas, 5.000 ke atas. Untuk seri yang iPhone-nya pada 3.000-an doang, 3.500, 4.000. Itu juga seri Pro Max-nya atau tingginya yang sampai 5.000. Nah, itu lebih efisien iPhone malah. Kan tadi prosesornya itu kan modifikasi sendiri, jadi dia bisa nyeting seberapa iritnya dia yang dipakai dayanya, dan UI-nya juga makin lama makin bagus sih. Jadi pembatasan untuk penyedotan datanya lebih baik, bisa lebih irit. Nah, sedangkan kalau ya HP-HP normal kan prosesornya kan nggak bikin sendiri. Bahkan Samsung aja yang Exynos aja itu tetap boros hitungannya. Kayak apalagi kayak MediaTek atau Snapdragon yang benar-benar buat performance ya, itu nyedot baterainya sangat-sangat gede sih. Ya, tuh dengerin tuh. Kalian kalau mau beli iPhone pastinya emang baterainya kecil, cuman efisiensinya dia bagus, maupun buat game atau buat aplikasi editing lanjut. Nah, untuk layar HP kan ada yang OLED nih sama IPS. Lu milih mana nih? OLED lah, jelas. Waduh, kalau gue masih IPS sih. Ya, secara kualitas warna, gambar yang tampilkan emang lebih bagus. Ya gitu kan, kualitas OLED yang sekarang nggak kayak yang dulu ya. Dulu kan sering banget tuh yang dibilang kayak ringkih karena matahari suka rusak atau terlalu sering dinyalain juga rusak. Nah, sekarang kan semakin berkembangnya teknologi dan lain-lain, itu IPS sekarang udah makin bagus, udah makin tahan lama. Apalagi sekarang muncul lagi yang fleksibel, yang bisa dilipat sampai itu kan berarti teknologinya udah cukup untuk mempunyai layar yang bagus. Mungkin kita iklan dulu nih, habis ini ada yang lewat. Bentar ya. Kembali lagi dengan gue dan teman gue Rizky Mabruro. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan oleh netizen, yaitu ada di sini, yaitu masalah RAM extended itu gimmick apa enggak sih? Wah, itu gimmick parah. Sekarang malah banyak HP-HP yang baru dikeluarin, naruhnya tuh di kardusnya itu, di boxnya itu bilangnya RAM-nya tuh 16 GB. Padahal di bawah ada tulisan lagi kecil 8 plus 8 plus 8 itu RAM asli, 8 lagi extended. Itu udah nggak berguna, nggak tambah cepat bacanya juga, malah makin lemot aja. Kurang-kurangin memori HP juga lagi. RAM extended itu apa? Memori internal yang diambil dari ini kan, dari itu kan, jadi RAM virtual. Nah, itu kan RAM apa namanya, storage itu kan nggak bakalan secepat RAM ya? Iya, pastinya. Gue pernah nyobain itu satu fitur, cuman gue kan HP-nya root ya, udah di root, udah di obrak-abrik. Nah, itu pernah nyobain swap memori. Nah, itu bener lambat banget, tapi ada sedikit lumayan. Ya, emang nggak berguna aja. Nggak berguna aja. Nggak usah ada. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, yang di sini. Nah, micro SD card kan banyak dihilangin nih di HP-HP flagship yang sekarang-sekarang. Nah, itu bener-bener ini nggak menurut lo? Pengaruh banyak nggak? Kalau buat HP flagship sih seharusnya
lebih baik dihilangin juga sih, karena kan HP flagship juga kan sekarang memorinya gede-gede banget. Ada mulainya itu dari 200-an sampai ada yang setengah tera. Itu lebih baik nggak ada sih. Pertama lebih mengurangi resiko data hilang. Nah kan banyak tuh kejadian tuh kalau kartu SD tuh kalau udah lama suka rusak, terus atau SD-nya nggak bisa kebaca lagi, hilang data-data semua. Jadi lebih aman aja, lebih safe. Juga kelihatannya juga lebih slim kan kalau nggak ada kartu SD-nya. Juga lebih enak lah dilihatnya juga. Tapi kalau gue masih pengen kartu SD sumpah. Ya emang kalau buat HP kelas bawah sih lebih baik ada. Iya, gimana ya? Foto langsung ada gitu kalau misalnya memori penuh gitu. Kadang-kadang gue nyimpen video banyak banget. Atau enggak game gitu, tapi game sekarang udah nggak bisa di memori internal. Dulu bisa. Iya. Kayak apa, brand terlalu ini banget gak sih? Terlalu ngikutin yang flagship. Iya ya. Nah, habis itu mungkin pertanyaan selanjutnya di ini bahas port Lightning ya. Port Lightning di iPhone sama Type-C itu kan ngomong-ngomong banyak port Lightning yang apa namanya di iPhone jadi identitas banget daripada Type-C-nya. Iya. Ya emang dari awal udah pakai Lightning sih ya. Jadi emang udah melekat sama si iPhone itu sendiri. Cuman katanya sih berita yang beredar ya di beberapa situs di internet, katanya iPhone yang terbaru ntar Lightning itu nggak ada, makanya Type-C. Mantap juga. Ya yang ngikutin zaman juga ya. iPhone sendiri masa nggak mau ngikutin zaman sih, ketinggalan sama yang Android. Iya. Tapi port Lightning lebih awet kalau nggak salah daripada Type-C karena kan pinnya emang di samping-sampingnya. Jadi kalau misalnya ketekuk atau apa ya lebih beresiko si Type-C sih. Memang sekarang standarnya sendiri HP-nya tuh udah harus pakai Type-C semua. Type-C semua ya. Jadi ya iPhone nggak mau kehilangan pasar lah di Eropa, jadi dia ngikutin juga mungkin. Udah gitu yang di laptop itu Thunderbolt ya. Thunderbolt juga Type-C. Thunderbolt Type-C itu kenceng banget. Driver data semuanya. Iya. Data ini juga supaya outputnya juga tinggi sih. Bisa kayak buat eksternal gitu kan. Bukan main. Mantap itu mah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Bahas laptop nih biasanya. Update RAM apa SSD dulu? Wah, jelas. Pasti RAM. Kenapa lu? Ya biar cara buat pindah aplikasi ke aplikasi lain, multitasking lebih cepat aja. Kan RAM itu sendiri kayak pintu tol sendiri kan. Ya kalau single kan berarti pintu tol cuma satu, sedangkan kita buka aplikasi itu nggak satu, banyak gitu kan. Kalau udah kan ada 2 RAM-nya, jadi lebih enak aja pintu tol, jadi lebih lancar buat aplikasi dan lain. Pembacanya juga lebih cepat lagi. Cuman kalau misalnya laptop pakai hard disk, nah apa dulu? Tetap RAM. Ya, gue SSD. Beda dikit nih, waduh. Oke, nah untuk SSD kan untuk pertanyaan selanjutnya nih ada SSD SATA sama NVMe. Lu lebih milih mana kalau buat ketahanan? Ketahanan. Inilah SSD lah, jelas. SATA ini kan SSD SATA biasa sama NVMe. Kenapa? Ya pertama kalau NVMe itu bisa dipakai di semua laptop, hampir semua laptop itu bisa karena bodinya lebih ringkas. Iya sih. Kalau SATA kan lebih besar. Nah kalau buat langsung di-include ke laptop, gue lebih milih NVMe. Cuman kalau buat eksternal second lain, lain di luar itu ya SATA lebih enak sih. Cuman ketahanannya dua-duanya mirip sih, cuman beda di kecepatan baca aja. Iya, kecepatan bacanya maksimal 1 Gbps kalau ini apa namanya? SATA. Satu sekarang kayaknya 500 per second. 500 MB per second. Iya, yang gue kalau pakai malah lebih rampes. Kalau NVMe kan udah bisa 1000. Sekarang paling pelan itu sekitar 2000 atau 3000. Sedapan. Per second. Aduh. Ya untuk lanjut nih bahas laptop Advan baru yang katanya tapi solder memorinya. Ya gimana Mas, harga 7 juta sih lumayan. Ryzen ya oke. Sariha loh yang layar oke. Seadanya. Ya udah lah, yang penting bisa editing dulu. Iya, ya harus kita
beri pujian lah. Hmm. Soalnya itu laptop yang benar-benar dibuat Indonesia, merakitnya segala macam itu emang kan dibuat di Indonesia. Iya. Itu harus kita acungi jempol. Udah usahanya itu udah mulai bagus. Dari laptop yang pertama dikeluarkan kan pakai Ryzen yang seri H, yang tertinggi, Langsung RAM-nya khas. juga udah dual channel dan lain-lain. Itulah lebih membantu sih bagi orang-orang yang kalangan bawah atau menengah ke bawah, itu lebih enak. Oke. Punya laptop yang kencang, cuman harga murah. Sedangkan yang pakai seri H itu kan sekarang kebanyakan dari 9 juta ke atas, ke 10 juta, 15 juta tuh ada. Sedangkan yang di bawahnya kan belum ada. Yang sampai dual channel dan lain-lain, SSD-nya juga kencang. Iya. Itu belum ada. Jadi dia bagus lah. Mau minum dulu nggak sih? Haus nih dari tadi. Ngoceh dulu gak bang? Wah. Oke, mungkin pembahasan kita segitu aja ya. Udah habis juga nih waktunya. Oke, untuk podcast hari ini dan Let's Get in Talk selesai. Jadi, selamat tinggal, dadah.